Selamat pagi bagi anak-anak saya. Pasti kita semuanya pengen bertemu satu dengan yang lain. Semuanya kangen bukan? Tapi apa boleh buat, masalah ini yang kita harus juga taat sama aturan pemerintah ya. Nah, pagi hari ini kembali kita belajar online. Kita belajar pada pelajaran bahasa Indonesia. Materinya bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan utama. Dan di semester 1 atau di tema-tema sebelumnya kita sudah belajar sebenarnya tentang bagaimana caranya. Tapi Bu Guru akan ingatkan kembali melalui pembelajaran kita pagi hari ini ya. Oke, kita perhatikan Bu Guru sudah buatkan di PowerPoint. Perhatikan pada layar PowerPoint yang Bu Rima sudah buatkan ya. Ini judulnya bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, baik. Lalu dalam sebuah paragraf atau alinea, paragraf itu sama dengan alinea ya, terdapat sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung. Hanya satu gagasan utamanya dan bisa banyak 2, 3, 4 dan selanjutnya gagasan pendukungnya ya. Sedangkan pengertian dari gagasan pokok atau gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti, ini inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Jadi intinya atau pokoknya dari pembahasan tersebut ya. Gagasan pokok itu sama juga artinya dengan ide pokok atau pokok pikiran atau pikiran utama. Kalau seandainya ada nanti dalam soal-soal ini dibolak-balik, di atas dibuat gagasan pokok, di bawah pokok pikiran atau pikiran utama. Nah, kalian harus ingat bahwa gagasan pokok itu sama dengan ide pokok, sama dengan pokok pikiran ataupun pikiran utama. Nah, lanjutkan lagi. Gagasan pendukung. Kalau tadi gagasan pokok, ide utama. Sekarang gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama. Jadi gagasan pendukung itu makanya ada beberapa kalimat untuk menjelaskan gagasan utamanya. Nah, kita perhatikan lagi nih. Dalam sebuah paragraf atau alinea itu satu gagasan utama. Ya, hanya satu gagasan utamanya ya. Sedangkan gagasan pendukungnya bisa terdapat beberapa kalimat untuk menjelaskan gagasan utamanya. Gagasan utama pertama nih ya. Gagasan utama biasanya terdapat pada kalimat pertama atau awal kalimat. Awal paragraf atau awal alinea. Gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertamanya. Atau sekalian dia di kalimat terakhir dari alinea tersebut. Jadi nanti kalian perhatikan, dibaca dengan seksama mana yang menjadi kalimat utama dan mana yang menjadi kalimat-kalimat pendukung. Yang kedua harus dibaca. Satu alinea itu, alinea berikutnya harus dibaca baik-baik. Kalau belum diketemukan, baca ulang lagi. Bacalah dengan cermat dan seksama
sampai menemukan inti dari alinea tersebut. Apa sih yang menjadi inti alinea itu? Apa sih yang menjadi topik permasalahan di dalam satu alinea itu sampai kamu temukan. Kalau udah sekali dibaca satu alinea sudah paham, kalau belum paham baca lagi sampai paham. Yang ketiga, tandai informasi penting sesuai bahasan kalimat utama. Jadi ditandain, kalau kita di kelas biasanya kalau kita baca sebuah bacaan, pasti kita akan menandai garis-garis besarnya atau hal-hal yang penting atau kata-kata yang penting di dalam kalimat atau alinea tersebut. Setelah sudah menemukan gagasan utamanya, berarti kalimat-kalimat berikutnya itu adalah gagasan pendukung. Karena gagasan utamanya itu tadi hanya satu dan ada di awal kalimat. Kalau tidak di awal kalimat berarti di akhir kalimatnya di satu alinea tersebut. Berikutnya, gagasan utama, perhatikan ini ya. Gagasan utama, cara mengambil gagasan utama itu tidak mesti panjang-panjang kalimatnya. Yang penting temukan dulu manakah yang menjadi inti dari alinea tersebut, ditemukan. Kalau Bu Guru sudah sampaikan sama kalian, harus menemukan KKO. Masih ingat KKO ya? KKO itu adalah kata kerja operasionalnya atau kata-kata benda atau kata-kata sifat atau keadaan dalam kalimat tersebut. Kalian harus kenal apa sih kata kerja? Berarti kata yang melakukan suatu kegiatan. Apa sih kata benda? Berarti kata yang di dalamnya menentukan suatu benda. Apakah kata sifat atau keadaan? Dalam sebuah kalimat itu sifatnya atau keadaan dari benda atau lingkungan atau seseorang disampaikan di sana. Jadi harus tahu KKO. Jangan lupa KKO, kata kerja operasional. Jadi perhatikan kembali, gagasan utama kalimatnya tidak mesti panjang, namun harus mampu menemukan manakah yang menjadi inti dari alinea tersebut. Ini tadi yang udah Bu Rima sampaikan, temukan kata kerja operasional di dalam kalimatnya. Bisa kata kerja, bisa kata benda, ataupun kata sifat atau kata keadaan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada buku kita tema 9 pada halaman yang ke 107. Karena pada halaman 107 ini Bu Rima temukan di situ cara menemukan, tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Ya, jadi kita ulangin kembali untuk bagaimana cara untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung. Pada halaman 102 telah dibuat di situ tentang materi manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Kalian nanti boleh cek di buku masing-masing ya. Di buku masing-masing, di buku paket tema 9 halaman 102. Dan tugasnya ada di halaman 107. Nah, tapi sekarang kita buat dulu satu contoh ya. Kita temukan satu contoh. Lihat materinya, manfaat minyak bumi dalam kehidupan manusia. Ya, kita cari alineanya. Alinea 1, alinea pertama. Satu alinea itu ada beberapa kalimat ya, gabungan dari beberapa kalimat. Tapi kita lihat di situ mana sih yang menjadi gagasan utama dan mana yang menjadi gagasan pendukung. Kita lihat contohnya. Ini ada, guru pegang juga buku paketnya ya. Contoh alinea pertama. Kalau guru bacakan di situ pada buku itu ya. Contoh alinea pertama dari manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Bu Guru akan baca. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini gagasan utamanya pada kalimat pertama. Tetapi bisa ini kita persingkat.
kita cari inti kalimat tersebut. Kita cari kalimat-kalimat yang sangat efektif di dalamnya. Bisa kita lihat kembali di PPT-nya ya, di PowerPoint-nya. Lihat di sini. Contoh alinea pertama dari bahasan kita, yaitu minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sampai titik. Kalau ini juga ditulis bisa benar. Tapi bisa kita persingkat dengan demikian. Perhatikan contoh tadi ini kan. Minyak bumi sumber mineral bagi manusia. Sama intinya. Kalau tadi ada kata-kata bantu yang dipakai sehingga kalimatnya menjadi panjang. Nah, sekarang kita temukan operasionalnya. Kata-kata operasionalnya. Ada bendanya minyak bumi. Ya kan? Ada kerjanya sumber mineral. Ada objeknya bagi siapa? Bagi manusia. Jadi bisa dipersingkat, kata-kata bisa dipangkas sebagian menjadi kalimat yang lebih efektif lagi. Nah, seperti itu. Ini dia. Minyak bumi sumber mineral bagi manusia. Inilah gagasan utama pada alinea pertama. Nah, setelah kita sudah menemukan dari gagasan utama, berarti kalimat-kalimat yang berikutnya merupakan gagasan pendukung. Ada beberapa gagasan pendukung di situ. Bu Guru sudah baca, nanti kalian baca ya. Lihat, pertama, minyak bumi berada di bagian kerak bumi. Ini juga kan penting Bu Guru? Iya penting. Tapi ini adalah kalimat-kalimat untuk mengidentifikasi gagasan utama yang tadi, untuk mengarahkan, menjelaskan. Minyak bumi itu kan sumber utama. Dari mana sih diambil? Dari mana minyak bumi itu? Dari mana? Dari kerak bumi, dari bawah bumi, di bawah sana ya. Terus yang kedua, bagaimana cara pengambilannya? Tuh dijelaskan lagi kan di gagasan pendukungnya. Proses pengambilannya dengan cara dibor, nggak boleh digayung, nggak boleh ditimba, dibor karena dia sangat dalam di kerak bumi. Nah, dijelaskan di situ ya. Yang ketiga, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini untuk menjelaskan si minyak bumi yang sumber utama yang penting bagi manusia tadi yang di gagasan utamanya. Jadi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti kita pelajari lagi. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ada lagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, oke, kalian harus banyak membaca bukunya ya. Mumpung waktu kalian masih panjang, masih ada di rumah ya. Nah, sekarang tugas kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada buku paket tema 9 halaman 107 sampai 108 KD Bahasa Indonesia. Setelah kalian sudah tuliskan, maka salinlah ke buku pembelajaran online. Kalau nanti ada yang belum jelas, aduh Bu, belum paham, nanti bisa Bu Guru hubungin lagi ya. Oke, sahabatku, saudaraku, anak-anakku, semoga kita sehat selalu, semangat terus ya. Semangat semuanya ya, tetap rajin belajar, karena itulah nanti yang menjadi modal kalian di hari yang akan datang. Ketika kalian sudah menjadi besar, kalian jadi seorang guru, kalian jadi ilmuwan, jadi seorang dokter, polisi, kan itu cita-cita kalian kan. Nanti itu akan berguna. Membaca itu adalah jendela dunia. Jadi banyak membaca, sebab itulah awal kalian untuk mengetahui pengetahuan.